28 Oktober 1928 pada Kongres Pemuda kedua dibacakan sebuah ikrar untuk menandakan awal dari persatuan Indonesia. Tanah air yang satu, bangsa yang satu, bahasa yang satu, menjadi janji yang dikumandangkan pemuda-pemuda Indonesia pada masa itu. Lalu, bagaimana Sumpah Pemuda hari ini? Halo Teh, kalau boleh tahu nama Teteh siapa dan dari angkatan berapa nih? Aku Tiara Nada dari Pendidikan Sejarah 2020. Saya Raditya Vistu Pramadita, biasa dipanggil Radit. Saya dari angkatan 2020. Kenalin, nama aku Abdul Halim dari angkatan 20. Halo, perkenalkan nama aku Anissa Primajanti dari angkatan 2021. Halo teman-teman, kenalin aku Raya Samsul Kusuma dari angkatan 2021. Ya, perkenalkan nama saya Dani Ihsandi Putra Sugiarto dengan 2104656. Saya mahasiswa Pendidikan Sejarah angkatan 2021. Nama saya Ramanur Fitra Sudaryana, sering dipanggil Enye dari angkatan 2021. Halo, perkenalkan nama aku Sultan Sudrotuhak dari angkatan 2022. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Putri Zahra, aku dari angkatan 2022. Nama aku Muhammad Iqbal, aku dari angkatan 2022. Nah Kang, menurut Akang, peran Sumpah Pemuda bagi sejarah Indonesia itu seperti apa? Sangat berpengaruh menurut saya. Kenapa? Karena memang secara tidak langsung Sumpah Pemuda ini benar-benar menjadi trigger ataupun menjadi pemicu baik untuk dari segala macam kalangan pemuda pada masa itu agar mereka punya keinginan untuk merdeka dari penjajahan. Adanya Sumpah Pemuda ini tuh jika bakanya merupakan adanya rasa senasib sepenanggungan gitu ya dari pemuda-pemuda di Indonesia. Sumpah Pemuda ini tuh mengartikan bahwa kita ini tuh sudah ingin mencita-citakan negara yang satu serta bangsa yang satu. Nah ini juga menjadi perwujudan dari Bhinneka Tunggal Ika yang dimana berbeda-beda tetapi tetap satu. Simbol persatuan terhadap perbedaan dan keberagaman yang ada di Indonesia itu sendiri gitu. Yang jadinya nantinya Sumpah Pemuda ini kan berkelanjutan hingga hari ini seperti itu. Ikrar yang menandakan simbol dari tekad dan semangat pemuda-pemudi kita dalam menegaskan identitas nasional dan juga meraih kemerdekaan Indonesia. Salah satu isi dalam Sumpah Pemuda itu kan kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu. Menurut Teteh, bagaimana kehadiran Sumpah Pemuda di masa sekarang? Jujur aja ya sebenarnya sekarang tuh nilai-nilai cinta tanah air, nilai-nilai berbangsa, bertanah air, berbahasa tuh udah luntur, udah mulai pudar. Kurang menonjol gitu ya? Masih masih lekat nilai-nilai Sumpah Pemuda, masih banyak juga yang mengamalkan nilai-nilai Sumpah Pemuda, akan tetapi memang terkikis oleh zaman gitu. Jadi ada beberapa nilai-nilai Sumpah Pemuda yang memang belum diamalkan atau belum dilakukan oleh masyarakat luas gitu ataupun oleh pemuda-pemuda sekarang di Indonesia. Sekarang aja bahasa tuh banyak yang campur-campur gitu ya, kayak campur pakai bahasa luar, pakai bahasa Inggris. Sebenarnya nggak salah sih, cuman ya apa salahnya kita pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dilihat dari banyaknya kasus bullying misalkan ataupun saling cemooh ataupun pertikaian gitu kan, itu berarti ada hal-hal yang miss dari nilai-nilai Sumpah Pemuda. Tentunya harus selalu diingat, dan bukan hanya diingat tapi bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, dan itu menjadi penguat ataupun pegangan para pemuda itu untuk bersatu. Salah satu contohnya yang paling konkret adalah kita nih berbahasa sehari-hari menggunakan bahasa Indonesia. Selain itu juga dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya setiap kali upacara. Kehadiran Sumpah Pemuda di masa sekarang ini tuh bisa dilihat dari kehidupan harmonis bangsa Indonesia. Nah, kehidupan harmonis ini tuh tentu saja gitu menjadi peran yang begitu penting dalam implementasi dari Sumpah Pemuda itu, di mana walaupun kita berbeda tetapi kita tetap hidup harmonis, sehingga Sumpah Pemuda ini tuh
terimplementasikan dengan baik. Sekarang ini masih relevan ya dengan zaman sekarang gitu. Contohnya Sumpah Pemuda ini kan menjadi identitas nasional gitu. Kita pun sekarang di kalangan anak muda gitu, salah satu hasil dari Sumpah Pemuda itu kan mempersatukan dengan bahasa Indonesia gitu. Kalau zaman dulu si semangat Sumpah Pemudanya itu mereka semua satu suara untuk memerdekakan Indonesia gitu, memerdekakan atau membebaskan diri dari penjajahan. Sedangkan kalau yang sekarang saya melihat bahwa ada tujuan-tujuan tersendiri gitu dari para pemuda-pemuda itu sendiri untuk melakukan suatu aksi gitu, aksi secara masif atau secara besar. Contohnya kayak untuk masuk partai. Wah. Lalu Kang, apa yang harus dilakukan pemuda buat terus menjaga semangat Sumpah Pemuda di hari ini Kang? Mungkin yang harus dilakukan oleh pemuda saat ini ialah mungkin jaga ketoleransiannya. Mungkin susah sih sebenarnya, jujur susah sih, tapi masih bisa diupayakan. Misalkan ya penanaman nilai-nilai Pancasila sih yang pertama paling utama gitu, nilai-nilai Pancasila. Juga jas merah, ya sekali-sekali merupakan sejarah. Kata Soekarno kan kayak gitu. Yang harus dilakukan, yang harus tahu dulu Sumpah Pemuda itu poin-poinnya apa, supaya dia juga kan bisa memahami tingkat lanjutnya, memahami pun juga bisa mengamalkan. Sebetulnya di zaman sekarang kenapa semangat Sumpah Pemuda ini mulai hilang, karena memang kita sendiri jarang diperkenalkan bagaimana menunjukkan semangat tersebut gitu. Mereka juga harus tahu nih, kenapa sih esensinya Sumpah Pemuda ini harus mereka ketahui. Jadi setelah mereka mengetahui Sumpah Pemuda tersebut, mereka juga akan merasakan, oh ternyata ini loh dampak baik dari bagaimana semangat Sumpah Pemuda kita implementasikan terhadap kehidupan sehari-hari. Kita harus bisa meningkatkan kesadaran dan juga pentingnya rasa persatuan dan juga kesatuan kita di masyarakat Indonesia. Memahami nilai-nilai dari Sumpah Pemuda itu sendiri, dan pada akhirnya pemuda sekarang dapat mengimplementasikan hal itu gitu ketika berkehidupan sehari-hari. Yang pastinya harus cinta tanah air terlebih dahulu, dikarenakan kalau kita tidak mencintai tanah air sendiri, maka jiwa pemuda atau rasa ingin membela negara kita itu ya tidak ada. Ini yang paling penting itu menghargai sih. Karena Sumpah Pemuda juga lahir dari kita saling menghargai etnis dan kelompok satu sama lain sehingga bisa mempersatukan pemuda gitu. Nah, untuk zaman sekarang pun masih sama gitu. Kita harus bisa saling menghargai antar kelompok, antar etnis maupun ke teman sendiri gitu. Itu kan menjadi bentuk dari Sumpah Pemuda itu sendiri. Maka dari itu, untuk menjaga semangatnya kepada para pemuda Indonesia khususnya, saya mengajak bergandengan tangan bersama untuk membangun Indonesia lebih maju. Kita mulai dari hal kecil dulu deh. Kalian sebagai para pemuda harus keluar dari rumah, harus bersosialisasi, jangan nolep, kalian jangan nolep. Lalu bagaimana menurut Akang peran organisasi khususnya HIMAS buat ngewadahin hal tersebut? Oke, peran organisasi. Nah, kebetulan dari riset yang saya lakukan beberapa waktu yang lalu gitu, salah satu tokoh yang terlibat di dalam Sumpah Pemuda ini adalah Muhammad Yamin. Seperti yang kalian tahu, Muhammad Yamin merupakan sosok yang sangat sentral di organisasi HIMAS ini, yaitu sebagai pendiri Youth Pendidikan Sejarah. Nah, oleh karena itu kita bisa melihat bahwa seorang sosok Muhammad Yamin ini juga merupakan sosok sangat penting terhadap peristiwa Sumpah Pemuda. Nah, HIMAS secara organisasi bisa menyadari sosok sentral ini gitu. Dengan mencontoh Muhammad Yamin ataupun mencontoh sikap-sikap yang dilakukan oleh Muhammad Yamin pada peristiwa Sumpah Pemuda itu bisa kita rasakan, dan semoga itu bisa menjadi pemicu ataupun semangat bagi organisasi HIMAS untuk bisa mencontoh bagaimana Muhammad Yamin memberikan semangat Sumpah Pemudanya di masa itu, dan kita pun bisa menjadi seorang Muhammad Yamin di masa sekarang. Saya nggak tahu jawaban saya benar atau enggak, tapi semoga aja itu menginspirasi kalian. Sebenarnya HIMAS ini kan bisa menjadi wadah untuk aktualisasi diri gitu ya. Karena apa ya? Yang terjadi sekarang sama masa lalu kan beda. Berkembang gitu zaman. Nah, nggak selalu melulu harus tentang gimana sih kita cinta tanah air, gimana sih kita harus berbahasa yang baik, gimana sih kita harus berbangsa yang satu gitu. Enggak. HIMAS itu bisa mewadahi kita untuk berkembang menjadi pribadi bangsa yang lebih baik gitu.
Ya nggak sih? Organisasi Himas dalam mewadahi Sumpah Pemuda tentunya sangat terlihat gitu bahwasanya kan di dalam Himas itu sendiri organisasi yang dimana tentunya banyak sekali individu-individu menjadi kolektif yang dimana kolektif ini memiliki latar belakang yang berbeda gitu, mulai dari suku, budaya, bahasa, dan tempat mereka berasal. Nah, ketika kita dalam organisasi kita saling menghormati dan toleransi terhadap satu sama lain, terhadap perbedaan yang ada yang kita miliki satu sama lain, seperti itu. Tentunya Himas sebagai organisasi satu-satunya di pendidikan sejarah yang mewadahi mahasiswa sejarah itu tersebut yang berbeda latar belakangnya, yang berbeda ciri khas ataupun budaya, agama, suku, rasnya gitu ya, itu pun bisa mewadahi mereka dalam mengikuti kegiatan-kegiatan Himas kan tidak melihat dari latar belakang suku ataupun rasnya gitu, akan tetapi mereka fokus untuk bersatu, berkegiatan untuk mencapai tujuan bersama gitu. Jadi Himas juga memiliki peran penting, memiliki peran penting untuk menunaikan nilai-nilai yang ada di dalam Sumpah Pemuda agar kita menjadi orang-orang muda yang tetap bersatu gitu ke depannya. Seperti itulah kurang lebih. Organisasi di sini, utamanya Himas, perlu dalam menggaung-gaungkan lebih jauh lagi Sumpah Pemuda supaya kesadaran pemuda-pemuda gitu ya, terutama yang berorganisasi itu bisa tercipta gitu, dan ini juga akan menjadikan Indonesia yang lebih baik dengan kesolidaritasannya dan juga dengan ketoleransiannya seperti itu. Wah, tentu peran organisasi juga cukup penting ya, di mana organisasi itu sendiri dapat menghimpun dari setiap elemen, dari setiap golongan yang ada, mau itu ras maupun agama, itu menjadi satu di satu organisasi yang mewadahi itu semua. Jadi organisasi cukup penting untuk mewujudkan suatu kesatuan Sumpah Pemuda itu sendiri. Tentunya sangat tepat gitu, dikarenakan para pemuda sekarang kan banyak sekali ide-ide, banyak sekali kreativitas yang dimilikinya, tentunya harus dituangkan di wadah yang tepat gitu. Nah, maka dari itu ya Himas inilah menurut aku ya wadah yang tepat untuk menuangkan aspirasi atau ide-ide mereka gitu. Organisasi ini bisa memfasilitasi gitu semangat dari pemuda ini sendiri gitu. Contohnya dengan kita melakukan pengabdian melalui organisasi, menurut aku itu bisa menjadi bentuk untuk menjaga semangat Sumpah Pemuda di dalam organisasi.